Halo teman-teman, perkenalkan saya Kade Angga Palguna. Eh, Sekarang saya mengambil mata kuliah IT Forensik dan jurusan saya yaitu informatika. Di sini saya akan mencoba ataupun akan berusaha menjelaskan salah satu tools IT Forensik yaitu Spiderfoot. Nah, apa itu Spiderfoot? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu Spiderfoot. Nah, Spiderfoot sendiri merupakan salah satu open source footprinting yang dirancang untuk melakukan OSINT atau Open Source Intelligence untuk mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber terbuka secara otomatis. Alat ini banyak digunakan dalam bidang keamanan cyber untuk menemukan informasi yang bisa diakses oleh publik, organisasi, serta aset digital yang dapat diakses oleh penggunanya dengan memanfaatkan berbagai modul uh, seperti DNS package dan lain sebagainya. Spiderfoot mampu untuk menemukan berbagai sumber informasi dari target seperti DNS, alamat IP, akun media sosial, informasi leaked data, dan banyak lagi. Nah, adapun manfaat utama dari Spiderfoot yaitu mengumpulkan informasi otomatis, identifikasi ancaman keamanan, audit keamanan, investigasi digital, dan juga analisa reputasi. Nah, untuk tujuan penggunaan tools Spiderfoot sendiri tentunya yaitu untuk menjadi salah satu tools IT forensik untuk mengumpulkan data, di antaranya itu pemetaan aset digital, mitigasi risiko ketika adanya kebocoran data yang terdeteksi dari hasil scan Spiderfoot itu sendiri, dan pemantauan data yang terekspos. Nah, di Spiderfoot sendiri ini ada fitur utama yang membedakan Spiderfoot dari tools footprinting lainnya, yaitu Spiderfoot sendiri memiliki GUI, yaitu Graphic User Interface, yang mempermudah pengguna untuk mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam Spiderfoot. Nah, pada praktik kali ini saya akan menggunakan sistem operasi Linux untuk lebih tepatnya Kali Linux untuk menjalankan Spiderfoot, karena di Kali Linux sendiri itu Spiderfoot otomatis terinstall. Tapi tenang saja, jika kalian ingin menginstal Spiderfoot di perangkat ataupun di sistem operasi lain, itu bisa mengunjungi websitenya sendiri. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit virtual mesin yang saya gunakan untuk menjalankan OS Kali Linux yang akan digunakan pada praktek kali ini. Nah, dapat seperti yang dapat dilihat, saya menggunakan Oracle Virtual Machine atau VirtualBox Manager untuk menjalankan Kali Linux yang akan dijadikan OS utama pada praktek kali ini. Nah, kita langsung saja masuk ke Kali Linux-nya. Kita minimize terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan utama dari OS Kali Linux. Nah, kita coba search sendiri apakah sudah terinstall atau tersedia Spiderfoot di OS ini. Nah, seperti yang dapat dilihat, Spiderfoot merupakan salah satu aplikasi IT forensik atau digital footprinting yang otomatis terinstall pada OS Kali Linux. Nah, jadi kita bisa langsung mencobanya ataupun menggunakan Spiderfoot sendiri ketika kita menggunakan OS Kali Linux itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Spiderfoot tidak hanya dapat bekerja ataupun berjalan di OS Kali Linux, melainkan Spiderfoot juga bisa diinstal melalui OS lain seperti Windows ataupun Mac. Namun setahu saya di Mac itu lumayan agak ribet cara penginstalannya sendiri. Kalau kalian menggunakan Windows sendiri, kalian bisa mengunjungi laman utama atau website ataupun GitHub dari Spiderfoot sendiri. Di sini kalian bisa mendownload
apps dari Spiderfoot sendiri dengan mengeklik release lalu latest versionnya. Nah, kita bisa lihat beberapa dokumentasi tentang Spiderfoot sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa Spiderfoot merupakan OSINT atau Open Source Intelligence yang memanfaatkan beberapa package untuk menjalankan proses scanning secara otomatis. Seperti itu. Nah, Spiderfoot sendiri berbasis web server yang seperti saya bilang, Spiderfoot memiliki keunggulan yaitu menggunakan GUI. Nah, di sini Spiderfoot sendiri juga dibuild ataupun dibuat dengan bahasa pemrograman utama yaitu Python. Nah, seperti yang dapat dilihat, ini merupakan dokumentasi ataupun beberapa screenshot dari web server dari Spiderfoot itu sendiri. Nah, ini beberapa fitur yang menjadi keunggulan ataupun spesifikasi dari Spiderfoot itu sendiri. Dapat dilihat web-based UI atau CLI yang memiliki 200 modul lebih, dibuild dengan Python 3.7 lebih. Nah, di sini yang perlu diketahui, hasil dari scan di Spiderfoot sendiri nantinya bisa diekspor menjadi file CSV, JSON ataupun GEXF ataupun dia bisa berupa APK export atau import. Nah, untuk targetnya sendiri itu bisa berupa IP address, domain atau subdomain name, hostname, network subnet, ISN, email dari target, phone number, username. Nah, username ini sendiri itu beragam. Biasanya sih username dari akun sosial media ataupun akun Gmail korban ataupun target yang akan kita coba nanti. Dan Spiderfoot sendiri juga bisa meng-track Bitcoin address. Nah, nanti mungkin kita akan coba beberapa fitur dari Spiderfoot itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung saja praktek tool Spiderfoot sendiri di Kali Linux. Nah, untuk menjalankan Spiderfoot sendiri, kita bisa langsung saja masuk ke terminal. Nah, di terminal ini kita perlu masuk ke akses root ataupun akses super user untuk menjalankan ataupun menjalankan komen untuk memulai localhost ataupun GUI dari Spiderfoot. Nah, untuk komen masuk ke super user yaitu sudo spasi su atau super user. Ini masukkan password Kali Linux kalian. Nah, ketika kalian sudah memasuki root ataupun super user, akan ditandai dengan nama dari perangkat kalian akan warna merah seperti yang dapat kalian lihat ini. Nah, jika seperti itu, masukkan saja command line ataupun prompt sudo spiderfoot -l lalu IP address kalian. Nah, di sini IP address saya yang tertera sebagai berikut, dan juga port yang digunakan untuk menjalankan GUI atau web localhost yang akan digunakan menjalankan tool Spiderfoot. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini server sudah di start ataupun dimulai di localhost. Kita bisa mengeklik tautan berikut ataupun menyalinnya dan membukanya di browser. Saya klik aja langsung. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mengetes beberapa target dari Spiderfoot. Untuk lebih jelasnya mungkin saya hapus saja ini. Nanti kita coba ulang untuk pengetesannya. Nah, kan saya hapus dulu beberapa. Karena ada beberapa yang running, mungkin ya kita stop dulu.
Terus untuk case ataupun target sebelumnya yang telah kita tes. Nah, ini masih clean untuk terminalnya. Nanti kita akan coba satu-satu pengetesannya. Nah, sebelum masuk ke pengetesannya sendiri, mungkin saya akan jelaskan sedikit fitur ataupun cara kerja dari Spiderfoot itu sendiri. Nah, untuk Spiderfoot sendiri itu memiliki beberapa fitur ataupun fungsi utama di dalam GUI ataupun web server ini sendiri, yaitu di laman pertama ini ada dashboardnya sendiri. Itu di halaman scan itu mencakup beberapa case scan yang telah kita lakukan atau jalani. Nah, masuk ke new scan. Di new scan ini sendiri ada beberapa case yang bisa kita pakai seperti footprinting, investigate ataupun pasif. Nah, footprinting sendiri ini seperti yang kita ketahui, footprinting merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data di internet melalui open source data yang tersedia. Nah, seperti halnya itu, Spiderfoot sendiri di bagian footprinting juga menjalankan hal yang sama. Nah, untuk by required data sendiri, ini berapa data yang bisa menjadi priority dari hasil scan yang akan kita targetkan nanti. Nah, ini kita biarkan saja dicentang semua. Nah, untuk modulnya sendiri, ini merupakan modul yang digunakan untuk mendapatkan data dari source internet itu sendiri. Ini merupakan salah satu keunggulan dari Spiderfoot itu sendiri, di mana Spiderfoot menggunakan banyak package yang nantinya akan memudahkan untuk proses footprinting ataupun pengumpulan data dari open source data yang ada di internet tentunya. Nah, untuk scan sendiri nanti kita akan jelaskan ketika proses scannya itu selesai. Nah, ini untuk settingnya bisa dilihat di sini ada import API key yang tadi saya sebutkan di dokumentasi. Itu jika kalian ada API yang mau di scan ataupun berisi konfigurasi, itu bisa langsung saja diimport di sini. Namun pada praktek kali ini saya tidak akan menggunakan API key untuk proses penscanannya sendiri. Nah, mungkin langsung saja prakteknya. Sebenarnya cara penscanan Spiderfoot itu lumayan simpel, dimana kita menginputkan nama case dari project ataupun case bucket ataupun salah satu target yang akan kita scan. Di sini nama case-nya bebas saja. Itu saya namakan test web scan. Di sini saya akan mengscan salah satu situs yang ada di internet. Nah, di sini scan targetnya itu bisa berupa seperti domain, IP address, dan subdomain, subnet, Bitcoin address ataupun email. Nah, di sini saya akan menggunakan domain name. Jadi saya sudah menyiapkan domain name-nya. Nah, ini kita tulis saja domain name-nya. Test scan ini hanya sebagai nama case yang untuk memudahkan kita nanti untuk melihat hasil dari scan-nya saja. Jadi ini bebas sebenarnya scan name-nya. Nah, untuk targetnya sendiri itu merupakan target utama yang akan kita scan. Nah, masuk ke footprinting. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur footprinting agar data yang didapat itu lebih lengkap.
walaupun nanti akan prosesnya akan jauh lebih lama karena dia akan mengkolek ataupun mengumpulkan semua data yang ada di internet terkait dengan domain yang akan di scan ini. Nah, kita klik saja langsung scan now. Nah, di sini ketika saya ataupun kalian mengklik scan now, itu proses dari pengscanan akan langsung berjalan. Nah, ini sama saja dengan kita menggunakan command prompt ataupun command line di terminal. Nah, seperti yang dapat dilihat, command prompt akan otomatis tereksekut di terminal. Nah, ini beberapa history dari executing terminal yang kita lakukan tadi, khususnya untuk meng-scan footprinting dari webnya Spiderfoot itu sendiri. Nah, di sini mungkin proses ini akan memakan waktu sedikit lama. Namun di sini itu akan menghasilkan berapa data nantinya. Nah, ini sudah mulai berjalan beberapa data yang didapatkan. Di sini saya akan langsung saja tampilkan di bagian data yang didapatkan udah cukup banyak. Di sini nampaknya waktu yang dibutuhkan untuk men-scan-nya itu cukup lama. Di sini saya sudah menunggu kurang lebih berapa jam dari hasil scan-nya. Jadi kita langsung saja ke gini scan-nya. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa men-stop proses scan jika memakan waktu lebih lama dari perkiraan kalian. Tapi lebih baiknya kalian tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Karena ini saya sudah cukup lama untuk menunggunya, mungkin saya akan stopkan proses scan-nya dan melihat hasil dari scan yang dilakukan oleh aplikasi Spiderfoot, apa saja yang data yang telah di-collect ataupun diterima oleh aplikasinya. Ini bisa di stop saja. Nah, kita masuk ke case dari scanning itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang sudah didapatkan dari proses scan di tools Spiderfoot sendiri. Nah, di sini ada affiliate IP. Nah, ini mohon maaf, tadi mic saya mati. Di sini dapat lihat IP ataupun IP yang terdaftar ataupun terafiliate dengan website yang kita scan tadi. Ini ada beberapa IP yang terhubung dengan domain itu. Nah, masih banyak lagi seperti HTTP header yang dipakai pada web tersebut. Ini dapat dilihat. Di sini ada SSL certificate issues-nya juga, dan masih banyak lagi sebenarnya hasilnya. Nah, ini ada IP internet name yang digunakan. Ini bisa berupa provider ataupun IP yang mengakses internet untuk mengaktifkan servernya itu sendiri. Nah, dan masih banyak lagi data terkait website yang telah saya scan tadi. Nah, untuk praktik lebih lanjutnya, mungkin saya akan mencoba scan IP dari perangkat saya sendiri. Mungkin di sini saya tuliskan IP address saya, supaya kita bisa melihat apa saja data yang terkait dengan IP address yang saya gunakan. Nah, mungkin di sini data yang dikumpulkan agak banyak karena seperti yang kita tahu, localhost hampir di setiap
perangkat itu hampir mirip-mirip gitu. Localhost test, saya namakan localhost test. Ini saya akan menggunakan footprinting lagi ataupun al deh, biar datanya di collect semua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, proses penscanan akan dijalankan di latar belakang. Nah, ini bisa dilihat proses scanningnya. Lumayan banyak. Nah, seperti yang tadi, mungkin proses scan ini saya akan skip saja sampai keluar hasilnya nanti. Mungkin hasilnya tidak akan sampai selesai, namun saya akan tunggu berapa jam untuk mendapatkan berapa data terkait IP saya yang di scan di sini. Nah, di sini prosesnya sudah berjalan kurang lebih 2 jaman. Mungkin saya akan stop lagi seperti yang tadi untuk melihat hasil apa saja yang sudah didapatkan dari proses scan dari IP yang saya inputkan tadi. Stop saja untuk prosesnya agar tidak terlalu lama. Nah, ini ada berapa IP. Nah, di sini IP yang di scan tadi. Nah, di sini affiliate email yang terkait dengan IP yang saya scan tadi. Nah, ini ada berapa email. Nah, di sini kenapa banyak email yang terdeteksi? Ini karena IP yang digunakan itu localhost. Tentu saja banyak affiliate email yang akan didapatkan dari hasil footprinting. Ini ada berapa data lainnya. Nah, di sini ada graph ataupun grafik dari keterkaitan antar data. Nah, ini dapat dilihat. Dan di sini ada summary ataupun data apa saja yang paling banyak didapatkan dari proses scanning ini. Nah, dapat dilihat data email merupakan data terbanyak yang didapatkan dari proses perscanan IP tadi. Nah, di sini scan setting pun bisa diatur untuk mengulangi hasilnya. Nah, ini merupakan log dari proses scan itu. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan terminal tadi yang berjalan di background. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir mungkin data dari hasil scan yang telah kita lakukan itu dapat di-download melalui Nah, di sini kita dapat mendownload hasil dari scan yang telah kita lakukan. Ini bisa berupa file CSV ataupun Excel. Tergantung dari data apa yang sebenarnya kita dapatkan. Nah, mungkin itu saja praktikum penggunaan dari tools IT forensik Spiderfoot yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin sedikit kesimpulan yang saya dapatkan melalui praktikum tools IT forensik Spiderfoot sendiri, yaitu Spiderfoot dapat meng-scan berbagai macam data ataupun keterkaitan dari target dengan data yang terdapat di internet. Nah, dan juga Spiderfoot memiliki keunggulan, yaitu memiliki GUI yang memudahkan pengguna untuk mengeksplor fitur-fiturnya lebih dalam. Dan juga Spiderfoot dapat mengekspor file sesuai kebutuhan pengguna. Dan di sisi lain, Spiderfoot juga sangat mudah digunakan ataupun sudah tersedia ketika kalian menggunakan sistem operasi Kali Linux tentunya. Dan jika di Windows sendiri itu juga sudah bisa di download ataupun dicari melalui laman utamanya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari praktikum
penggunaan tools IT forensik Spiderfoot. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih.